Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Miftahullah Lawak Kertosono, Bapak Dr. Haji Nur Fajar Arif MPD. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahullah Lawak Kertosono, Bapak Dr. Haji Soekarno El Hasim MM. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Ketua STAIM, juga yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi, serta keluarga besar Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahullah Lawak Kertosono, dan yang saya cintai mahasiswa baru yang pada saat ini siap bergabung mengembangkan potensinya dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahullah Lawak Kertosono. Semoga mahasiswa baru ini cepat tuntas untuk belajarnya sesuai dengan cita-citanya dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah di dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin saudara sekalian yang berbahagia, sebelumnya marilah kita manjatkan rasa puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini, pagi setengah siang, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan aktivitas yang sudah kita rencanakan jauh sebelumnya. Semoga aktivitas yang kita lakukan ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bersama dia sebagai umatnya dan sekaligus mendapat syafaatnya. Bapak Ibu hadirin peserta Oscar Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahullah Lawak Kertosono yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, karena kalau mahasiswa baru biasanya belum kenal dengan keluarga besar Sivitas Akademika, karena belum pernah berinteraksi. Maka perlu saya sampaikan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Zainal Arifin, salah satu pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahullah Lawak Kertosono dalam bidang akademik. Istilah orang Jawa bilang, tak kenal maka tak sayang. Kalau ora weruh akhirnya ora bubuh, nah ora demek akhirnya ora kenek. Itulah pepatah yang mengatakan. Maka dari itu, dalam kegiatan Oscar ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan bidang kami, yaitu tentang budaya akademik dan pembelajaran daring Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahullah Lawak Kertosono.
Sebelum kita bicara lebih jauh tentang itu, tentu kita harus memahami apakah sebenarnya orientasi itu. Orientasi ini dari tahap ke tahap, dari angkatan ke angkatan ini ada perbedaan-perbedaan. Yang dulu ada istilahnya pepeloncoan, ada istilahnya ospek, sekarang ada istilah yang lagi ada Oscar. Sebenarnya secara substansi ini semuanya adalah sama. Bagaimana membuat mahasiswa baru itu supaya paham dengan dirinya, supaya mahasiswa itu cinta dengan alma maternya, supaya mahasiswa itu tepat untuk membuat program menyelesaikan studinya dan lain sebagainya. Pada intinya itu. Maka kalau kita berbicara tentang orientasi itu kan sebenarnya adalah suatu proses mahasiswa untuk menangkap atau mengerti keadaan sekitarnya, dan ia dapat melokalisir dirinya dalam hubungan dengan sekitarnya tersebut. Maka kalau hal ini tidak dilaksanakan, ya lucu. Misalkan saudara sebagai mahasiswa baru tidak mengenal lingkungan STAIN, tidak mengenal keluarga besar Civitas Akademika STAIN. Maka dari itu ini kesempatan yang baik bagi awal untuk memperkenalkan supaya saudara itu cinta dan tahu alma maternya. Saudara itu termasuk orang yang sangat beruntung dari yang lainnya. Mengapa ini saya katakan ini sangat beruntung? Karena saudara itu salah satu pilihan dari sekian juta penduduk Indonesia yang belum bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Maka saya ucapkan selamat datang di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Tauhid Kertosono, dan semoga betah di kampus, memprogramkan perkuliahannya setepat waktu, dan kami mengharap mahasiswa baru ini bisa tepat waktu 8 semester atau 7 semester bisa selesai kuliah. Tapi dengan catatan mahasiswa itu harus memperhatikan beberapa hal yang harus benar-benar berkonsentrasi, mentaati regulasi-regulasi yang ada. Dalam sisi yang lain, orientasi dalam konteks akademisi itu adalah sebagai wujud pengembangan intelektual, mengasah intelektual kita, bakat, minat, dan kepemimpinan mahasiswa. Ini adalah salah satu fungsi mahasiswa dalam konteks akademisi. Sebenarnya banyak orientasi itu fungsi-fungsinya, tapi saya tidak menyinggung hal itu. Karena sesuai tugas kami akan menjelaskan tentang budaya akademik itu seperti apa. Coba mari kita perhatikan. Budaya akademik itu adalah cara hidup masyarakat atau kelompok ilmiah yang majemuk. Jadi bagaimana cara hidup kelompok ilmiah tapi yang majemuk, keberagaman gitu. Majemuk juga multikultural, bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan objektif. Inilah budaya akademik. Jadi yang diangkat adalah kita harus memahami bahwa di kampus itu adalah majemuk dan multikultural. Tapi dibalut
ada bingkai yang besar namanya adalah di dalam institusi itu. Kita selalu menjunjung kebenaran-kebenaran ilmiah, kajian-kajian secara ilmiah, dan kita juga harus objektif, apa adanya. Ilmiah itu adalah tidak berpihak sini dan itu, melainkan adalah sesuai dengan aturan-aturan atau prosedur-prosedur dalam kajian-kajian keilmuan. Ini sebenarnya yang dimaksud adalah budaya akademik. Di tema yang diberikan kepada kami adalah budaya akademik dan pembelajaran daring. Pas sekarang ini kalau berbicara pelajaran daring ini sangat luar biasa. Dengan kondisi pandemi COVID-19, dalam kondisi yang semacam ini, pemerintah menganjurkan yang saya maksud, pembelajaran sementara ini adalah berbasis daring. Karena situasi yang tidak mungkin kalau kita melaksanakan kegiatan tatap muka seperti biasa sebelum pandemi ini. Tapi yang jelas, meskipun dalam pandemi COVID-19 kita harus tetap semangat, kita harus tetap belajar dimanapun dan kapanpun berada. Termasuk alhamdulillah saudara sekalian, mahasiswa baru yang saya cintai, ini merupakan bentuk semangat kita, menunjukkan semangat kita bahwa kita tetap harus belajar meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Semoga mahasiswa baru dan keluarga besar Universitas Akademika dijauhkan dari pandemi COVID-19 dan semoga COVID ini secepat mungkin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Hadirin mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Islam Tapulang Kosono yang saya cintai, kalau saudara belajar di perguruan tinggi, ada beberapa hal yang harus saudara perhatikan. Karena kalau ini diperhatikan, insya Allah saudara akan tepat waktu dalam menyelesaikan S1-nya di STAI dengan bimbingan Bapak dan Ibu dosen yang ada di STAI. Apa yang harus diperhatikan oleh saudara sekalian? Yang pertama, cara belajar di perguruan tinggi itu beda dengan belajar di SLTA. Maka cara belajar yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita adalah kemandirian. Kita harus mandiri dalam belajar, mandiri dalam pemecahan masalah. Ini yang harus kita lakukan. Kalau zaman pada waktu saudara masih di SLTA, kalau tidak masuk masih ditanya oleh gurunya, ini tidak masuk mengapa, sebabnya apa. Kalau tidak mengerjakan tugas atau PR, ditanya, dimarahi. Karena saudara dalam posisi masih siswa. Beda kalau dengan mahasiswa. Saudara masuk ya silahkan, tidak masuk ya silahkan, tidak mengerjakan tugas ya silahkan. Pokoknya yang penting nanti pengumuman saudara tidak lulus, gitu aja. Jadi dosen tidak menuntut saudara harus aktif, dimarahi sana ini itu dan enggak. Karena saudara itu harus benar-benar kemandirian itu wujud dalam aktivitas kesehariannya. Belajar, tidak perintahkan. Kita belajar sendiri, menggali informasi sendiri. Jangan selalu istilahnya bahasa Jawanya jaga apa yang diberikan oleh dosen pada waktu tatap muka. Itu tidak itu. Tapi bagaimana mahasiswa itu mampu mengembangkan potensi dirinya
berdasarkan apa-apa yang ada yang bisa kita manfaatkan. Jangan selalu, mohon maaf dalam tanda petik itu, minta dicekoi oleh dosen, oleh guru, dan lain-lain. Enggak, saudara harus bisa benar-benar kemandirian. Maka kemandirian saudara itu akan terwujud kalau kemandirian saudara itu akan benar-benar terbukti, maka saudara akan yakin saudara akan selesai tepat waktu. Tapi sebaliknya, kalau kemandirian saudara itu dalam tanda tanya, saudara akan sulit menyelesaikan menempuh pendidikan dengan tepat waktu. Karena banyak hal, banyak faktor yang mempengaruhi. Hari ini saudara sekalian yang berbahagia, dengan kemandirian ini saudara juga harus terkonsep dan bertahap. Maka pada waktu kita nanti sekolah di perguruan tinggi atau kuliah di perguruan tinggi, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang harus saudara lakukan secara akademik. Di antaranya, setiap awal semester saudara akan mengisi atau memprogram, namanya adalah KRS, Kartu Rencana Studi. Nah, ini yang merencanakan adalah saudara. Saya misalkan semester ini harus ngambil mata kuliah berapa, misalkan 10 misalkan. Yang menentukan saudara. Tapi mohon maaf, kalau mahasiswa baru itu awal semester adalah masih dalam bentuk paket. Nanti akan diberikan KRS-nya, ditandatangani oleh saudara dan diketahui oleh wali studi. Ya inilah nanti yang saudara lakukan dengan mandiri, tidak diopiak-opiak bahasa Jawa, tidak selalu diopiak-opiak, dimarahin enggak. Yang penting kampus sudah mengumumkan, ya terserah, saudara tinggal menangkap. Maka itulah yang dimaksud kemandirian itu sangat dibutuhkan itu. Tidak ketergantungan dengan orang lain, bahwa saudara bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Kalau saudara sudah ngisi namanya KRS, Kartu Rencana Studi, saudara tentu akan melaksanakan perkuliahan sesuai apa yang saudara programkan. Karena apa? Nah, misalkan pada waktu di KRS saudara mengambil 10 mata kuliah, berarti 10 itulah yang harus saudara ikuti selama 1 semester. Atau saudara misalkan mengambil 7 mata kuliah, ya 7 itu yang harus saudara ikuti selama 1 semester. Dan mengambil mata kuliah itu misalkan 7, 8, 9 sampai 10 itu, kalau dalam sistem kredit semester, ketika saudara mau mengambil mata kuliah dengan jumlah tertentu, itu adalah yang menentukan adalah IP, indeks prestasi saudara. Kalau IP-nya bagus, otomatis bisa mengambil mata kuliah yang lebih banyak dalam 1 semester. Kalau IP-nya kurang beruntung, saya tidak menyebut jelek, kurang beruntung, itu ambil mata kuliahnya ya sedikit. Sudah otomatis, nanti kalau IP-nya tidak bagus, maka otomatis akan mengurangi ketepatan waktu ketika saudara menyelesaikan studi. Sebab kalau saudara itu bisa mengambil mata kuliah misalkan 10 dengan rutin semester 1, 2, 3 dan seterusnya, maka insya Allah semester 7 saudara sudah selesai, karena sampai semester itu sudah selesai. Tapi sebaliknya, kalau saudara itu ngambil mata kuliah pada waktu KRS itu cuma 5, 6, 7 ya udah otomatis ini mempengaruhi, akhirnya saudara akan mundur perkuliahannya. Saudara sekalian, mahasiswa baru yang sangat saya cintai, dari KRS
KRS itu nanti akan dikeluarkan oleh bagian akademi. Saudara akan mengisi, ya seperti kemarin itu saudara bisa download yang sudah diberikan oleh pihak bagian akademi, di-download, diisi, dimintakan tanda tangan ke wali studi. Nah, setelah itu selesai, sudah berkuliah, kuliah dengan 14 tatap muka. Nah, bagaimana Pak kalau nanti daring? Ya cuma bedanya kalau kita tatap muka langsung bertemu, kalau daring kan sebenarnya berbasis online. Berbasis online tahapan-tahapannya juga tidak jauh beda sebenarnya, cuma bedanya bertemu dengan tidak gitu aja. Kalau udah nanti dilalui sampai 14 kali pertemuan, nanti 7 pertemuan, ada UTS, ujian tengah semester, terus masuk lagi 7 lagi, akhirnya terakhir ada UAS, ujian akhir semester. Kalau itu sudah dilalui oleh saudara sekalian, maka akan menerima yang namanya KHS, kartu hasil studi. Nah, kartu hasil studi ini mohon maaf saudara sekalian, ini harus disimpan karena ini kalau di tingkat aliyah, SMA, SMK dan sederajat itu ibaratnya rapot saudara lah, ini tidak boleh hilang, harus disimpan yang rapi sebagai jimat saudara, ibaratnya begitu. Ini harus diperhatikan saudara belajar di perguruan tinggi, yang poin yang kedua. Yang ketiga, belajar di perguruan tinggi saudara harus peka terhadap informasi kampus. Saudara harus mencari informasi. Jangan informasi mencari saudara, jangan dibalik. Sampai harus penjemput bola. Kalau sudah kampus itu mengumumkan, misalkan ada pengumuman apa misalkan, saudara harus tangkap, benar-benar sangat respon sekali. Jangan sampai tidak respon. Tidak ada cerita, oh Pak saya tertinggal, saya tidak tahu pengumuman yang diumumkan oleh STAI misalkan, oleh bagian akademik dan seterusnya misalkan. Oh itu kesalahan saudara. Maka sebagai mahasiswa ini adalah wujud kemandirian saudara. Saudara harus peka terhadap informasi kampus. Tidak selalu dosen yang ngoprak-ngoprak, bagian kepegawaian ngoprak-ngoprak, jangan begitu. Waktu mengisi kegiatan apa, ada pengumuman, ya itu ditepati. Misalkan waktu hari registrasi, tepati hari registrasi. Waktunya misalkan bayar administrasi, lakukan itu. Cobalah kita belajar disiplin, tepat waktu, apapun yang kita lakukan. Insya Allah saudara akan juga tepat waktu dalam menempuh studi di perguruan tinggi. Dan ini kemanfaatan kalau sudah kita terlatih kedisiplinan, insya Allah saya kira ini tidak menghambat yang lain, malah justru mengantarkan prestasi saudara yang lebih baik ke depan nanti. Hadirin mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan, yang berikutnya yang harus diperhatikan belajar di perguruan tinggi itu, saudara harus mempunyai orientasi atau tujuan yang jelas. Saya di perguruan tinggi itu mau ingin menjadi apa toh? Contoh misalkan di STAIM. Di STAIM itu ada 2 jurusan. Kalau istilahnya di institut atau di universitas ada 2 fakultas. Kalau di sekolah tinggi istilahnya adalah jurusan. Semoga nanti sebentar lagi STAIM bisa menjadi institut atau universitas lah, insya Allah. Allahumma amin. Jadi apa jurusan yang pertama? Ada jurusan tarbiyah. Di tarbiyah itu ada pendidikan agama Islam. Jadi prodi yang pertama ini, prodi yang paling tua sendiri. Terus ada prodi PGMI, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Ada PIAU. Silahkan saudara memilih yang mana. PAI, monggo. Berarti ingin menjadi guru pendidikan agama Islam. Bisa di SD, bisa di SMP, bisa di aliyah, SMA,
SMK. Monggo silakan. PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Hidayah, tentu ini di tingkatan NI. Monggo. Kalau ingin mengajar di TK, di RA, monggo ambil PAUD. Ini ada di STAI. Yang kedua ada jurusan syariah, ada ekonomi syariah. Itu monggo. Kalau mengambil itu ingin menjadi praktisi dalam bidang syariah di perbankan, di BMT dan lainnya, monggo silakan ambil. Nah, ketika saudara mengambil beberapa prodi yang ada, PAI, PGMI, PIAUD, atau ekonomi syariah, tentu saudara harus mempunyai orientasi yang jelas, harus mempunyai tujuan yang jelas, supaya saudara itu tidak menyesal di kemudian hari. Ini penting. Tujuan yang jelas, orientasi yang jelas, ini merupakan adalah bentuk kemandirian dari saudara. Maka saya katakan di awal tadi, kemandirian saudara itu akan diukur dari beberapa kegiatan itu. Kalau saudara itu selalu masih mengekor terus, ya tidak selesai nanti. Jangan sampai nanti saudara itu tidak punya orientasi yang jelas. Misalkan begini, wah saya nanti 8 semester tepat saya selesai misalkan, atau mungkin 7 semester. Nah kalau tidak punya orientasi yang jelas, kadang-kadang misalnya sampai 10, 12, bahkan 14. Kalau 14 tidak bisa menyelesaikan, bahwa saudara akan di DO, dikeluarkan. Nah, kalau saudara itu tidak bisa menyelesaikan studi jangka waktu 14 semester, misalkan dikeluarkan, saudara akan belajar di perguruan tinggi manapun, saudara akan terdetek itu. Karena apa? Semua data saudara adalah masuk ke Benedikti dan semuanya bisa mengakses dan bisa melihat. Misalkan mahasiswa Paijo bin Painem misalkan, akan tahu di sana. Oh ternyata ini pernah menyelesaikan kuliah di STAI misalkan, tidak bisa menyelesaikan. Nah ini mau kuliah ke perguruan tinggi A misalkan, perguruan tinggi A akan tahu itu. Oh ini ternyata tidak bisa menyelesaikan, ini akan jadikan persoalan ini. Nah ini kami mohon saudara dalam hal ini harus benar-benar mempunyai orientasi yang jelas, tujuan yang jelas, jangan sampai di DO. Kita berupaya tepat waktu sesuai dengan cita-cita saudara. Dan STAIM sendiri juga senang kalau saudara tepat waktu, tapi kalau saudara molor, STAIM sendiri juga susah. Nah, supaya saudara itu tidak molor, supaya tepat waktu, di STAIM disediakan beberapa perangkat. Di antaranya saudara dibimbing oleh yang namanya adalah dosen wali. Maka kalau ada suatu persoalan, misalkan persoalan urusan perkuliahan atau persoalan yang lainnya lah, dosen wali itu ibaratnya kan seperti orang tua kita sendiri. Kalau kita ada problem, ada persoalan, kita konsultasikan, tidak apa-apa. Oke, contoh ini ya, mohon maaf, saya juga menjadi dosen wali. Ini mungkin dari mahasiswa yang sekarang ini semester 3, 5 dan seterusnya, yang wali studinya saya misalkan, ya silakan berkonsultasi ke kami. Kita diskusikan apa problemnya. Pak, saya ini mohon maaf, tiap mata kuliah tidak lulus, sebab saya itu agak galau Pak misalkan. Mengapa? Misalkan, oh ternyata ingin nikah misalkan. Ya kita dikomunikasikanlah dengan dosen wali. Dosen wali akan memberikan saran, memberikan masukan. Kalau saya secara pribadi begini, selesaikan dulu S1-nya, baru selesai nih nikah. Sekali kuliah, tetap kuliah
tidak akan keluar, tidak akan nikah sebelum dapat ijazah, kecuali yang gak betah ngempet gitu. Masa sampean itu menjadi orang yang tidak betah ngempet, dimpet dulu lah, selesaikan dulu studinya, setelah itu nikah monggo. Meskipun nikah itu menjadikan pintu rezeki, tapi mohon maaf karena bisa mengganggu studi kita. Nah monggo lah hal-hal yang semacam itu kita bicarakan dengan semuanya supaya saudara itu tepat waktu dalam menempuh studi di sekolah tinggi agama Islam Hidayatullah Wawasono. Demikian mahasiswa baru saudara sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Semoga apa yang saya sampaikan ini sebagai bekal saudara untuk menyelesaikan studinya strata S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Takulang Wawasono dan mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya hatal akhirah. Cukup sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.